Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Di video sebelumnya, di video yang ini yang berjudul Pengalaman Pahit 11 tahun menderita glaukoma. Nah, di video ini saya menceritakan kisah saya, pengalaman saya menderita glaukoma 11 tahun ya. Sejak video itu dibuat, kalau sekarang sih udah hampir 13 tahun ya sampai sekarang. Nah, saya menceritakan kisah awal saya dari awal saya mengidap glaukoma, gejalanya, sampai penanganan yang saya lakukan sampai sekarang begitu. Nah, di video ini juga ada yang bertanya ya di komentar dari @novelan1718. Komentarnya, "Hai Kak, saya juga penderita glaukoma, boleh tahu Kak pakai obat apa aja?" Dari awal saya menderita glaukoma sampai sekarang itu saya sudah pakai beberapa obat, dari yang paling murah sampai yang paling mahal pun pernah saya pakai ya. Nah, tapi video ini bukan anjuran untuk kalian memakainya, enggak. Tetapi saya lebih mengutamakan ya agar kalian itu memeriksakan diri ke dokter dan menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter ya. Jadi ini hanya sebagai informasi dan sebagai pembanding aja begitu. Nah, obat pertama yang pernah saya pakai itu namanya Sindocarpin. Sindocarpin 2% eye drop 5 ml ya. Ini pernah saya pakai di awal-awal saya didiagnosis glaukoma. Deskripsinya, Sindocarpin ini merupakan tetes mata yang dapat digunakan untuk mengobati glaukoma simplex kronis. Sindocarpin diproduksi oleh Cindo dan sudah terdaftar di BPOM. Untuk harga Sindocarpin sendiri itu harganya mulai dari 21.000 sampai yang 30.000 ya teman-teman. Yang kedua, obat yang saya pernah pakai itu adalah Timol 0,5%. Sampai sekarang pun saya masih pakai ini ya. Dan obat ini yang paling umum diberikan oleh dokter untuk penderita glaukoma. Dan ini sampai sekarang saya masih pakai. Obat Timol ini digunakan untuk pengobatan kenaikan tekanan intraokular pada penderita hipertensi okular atau glaukoma ya teman-teman. Itu obat kedua. Ini harganya sekitar 30.000 sampai 35.000 ya untuk yang Timol 0,5% yang mini dosis. Isinya 5 botol kecil-kecil gini ya teman-teman. Isinya 5. Lalu obat ketiga ada Azob. Ini pernah saya pakai juga. Ini harganya memang lebih sedikit mahal daripada yang tadi. Azob ini adalah obat kandungan zat aktif yang digunakan untuk membantu mengobati tekanan tinggi di dalam mata karena glaukoma. Nah, untuk Azob ini saya pernah pakai itu di tahun 2015-an. Saya pernah pakai. Jadi obat ini itu warnanya putih, terus teksturnya juga kental gitu. Beda kayak obat-obat tetes mata umumnya itu kan biasanya bening ya, tetapi kalau ini itu warnanya putih dan kental. Jika kalian habis pakai ini itu berasa kayak ada kotoran belekan gitu ya, maaf, ada belekan gitu di mata karena itu sebenarnya obat gitu, tapi karena warnanya putih dan kental itu kayak belekan kalau habis pakai ini. Ini harganya sekitar 400 sampai 425.000 ya teman-teman. Harganya emang sedikit, bukan sedikit ya, emang mahal ya. Obat-obat glaukoma itu emang mahal-mahal teman-teman. Yang keempat, saya pernah pakai obat Salacom ya dari Pfizer. Jadi ini obat yang berasal dari luar negeri dan harganya mahal banget teman-teman. Kalau dulu itu harganya mendekati 700.000 lah ya, kalau sekarang kurang tahu. Salacom ini obat yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular pada pasien dengan glaukoma sudut terbuka dan hipertensi okular. Ini adalah obat yang paling mahal yang pernah saya pakai, dan memang benar ya kalau obat mahal itu memang yang paling manjur. Dari beberapa obat yang pernah saya pakai ya, dari Timol, Sindocarpin, Azob, dan Salacom ini, yang paling berasa perbedaannya itu yang ini ya. Salacom ini yang paling berbeda dan paling berasa khasiatnya. Dulu ingat sekali waktu saya lagi down banget ya, lagi drop banget keadaan saya, kepala sakit, mata saya sakit. Ini sebelum saya melakukan operasi, saya pakai obat Salacom ini, dan kalau saya pakai itu habis pakai itu ditaruh di kulkas ya, jadi memang adem banget teman-teman.
Itu saran dari dokter kalau habis pakai Salakom ini obatnya taruh di kulkas, dan setelah dipakai itu ya adem banget dan berasa memang ada yang berbeda begitu ya rasanya. Yang awalnya sakit banget matanya gitu tiba-tiba hilang teman-teman, tekanannya itu udah turun begitu. Saya periksakan diri ke dokter, dikasih resep Salakom, dan seminggu kemudian kan disuruh check up lagi kan ya. Nah, pada saat check up itu tekanannya yang awalnya 40 ya teman-teman, terus pada saat check up itu udah turun menjadi 20, itu udah normal gitu ya, semenjak pakai Salakom ini. Dan sakitnya itu pun udah hilang ya semenjak pakai Salakom. Dan yang paling saya terkesan ya dengan obat Salakom ini, yang awalnya penglihatan saya itu kan berkabut, berawan begitu kan, terus ada pelangi-pelangi begitu biasanya kan. Nah, setelah pakai Salakom ini mendadak ya kabutnya itu hilang teman-teman, awannya itu yang pelanginya itu hilang semuanya, pokoknya kayak biasa begini begitu. Nah, dan tekanan bola mata saya pun normal ya setelah pakai Salakom ini. Tetapi dokter pun tetap ya menyarankan untuk operasi, walaupun saat itu setelah pakai Salakom tekanannya normal, tetapi kan nggak mungkin ya terus-terusan pakai Salakom gitu, tapi harus tetap dioperasi dan disarankan tetap operasi. Dan ada cerita yang mengharukan juga di balik obat Salakom ini. Dulu saya nggak tahu harganya Salakom ini berapaan ya, kan dulu yang membiayai saya, yang menanggung pengobatan saya itu kakak saya. Jadi waktu itu kakak saya kan bekerja di luar kota ya, saya ada di desa dan kakak saya itu di luar kota, luar kabupaten. Kakak saya itu kerja pagi, siang, malam untuk membiayai pengobatan saya. Kalau pagi kakak saya itu ngajar di sekolah, terus siang ngajar di bimbel, dan kalau malam itu ngajar les privat. Nah, pokoknya kakak saya ini the best banget. Saya kagum dengan kakak saya ya. Ini ceritanya udah 3 kali saya konsumsi Salakom, dan pada saat yang ketiga itu kakak saya kan mau pulang dari kota ke rumah kan ya. Biasanya habis kerja gitu, kalau udah tahu obatnya saya itu lagi dikit, biasanya kakak saya itu akan pulang mengantarkan obat gitu. Nah, kebetulan obat Salakom itu yang dibeli dari kota Denpasar ke Singaraja gitu, ke rumah. Di saat di perjalanan obat Salakom ini terjatuh begitu di jalan. Obatnya ini dilindas sama kendaraan di belakangnya. Pokoknya obat Salakomnya ini udah hancur gitu, udah nggak ada, udah hancur gitu ya, udah penyek gitu. Dan diambillah obat yang udah penyek itu, yang isinya udah keluar semua, terus diambil lagi. Saat sampai di rumah tiba-tiba kakak saya nangis gitu kan. Saya tanyakan kenapa nangis, terus kakak saya sambil nenteng obat Salakomnya itu kan yang udah penyek itu, nangis bilang, maaf ini obat Salakomnya jatuh tadi, terus dilindas sama kendaraan lain gitu, sambil nangis pokoknya gitu, pokoknya sedih banget. Nah, yang waktu itu saya nggak tahu harganya berapa gitu, sampai segitunya nangis kakak saya gitu kan. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, obat yang kemarin itu masih ada kan, saya bilang obat yang kemarin itu masih ada gitu, saya bilang seperti itu kan. Nah, terus kakak saya itu masih aja nangis seduh-seduh gitu kan. Nah, saya pikir kok kakak saya nangisnya sampai segitu gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu itu harganya berapa gitu kan. Nah, setelah saya review sekarang inilah saya baru tahu ternyata obat Salakom itu harganya mahal banget ya, 700.000 ya waktu itu tahun 2015 2016 itulah, pokoknya saya lupa ya, pokoknya itu tahun segitulah harganya 700.000 ya. Pantas aja sih kakak saya nangis kan, karena nyari uang itu susah untuk saya kan, pengobatan saya, terus tiba-tiba terjadi insiden yang seperti itu, jadi wajar aja nangis saya sampai terharu kan. Pokoknya saya kagum banget sama kakak saya ini, dan sampai sekarang pun pengobatan saya itu masih ditanggung ya sama kakak saya. Walaupun sebenarnya saya udah bilang untuk obat saya itu saya beli sendiri aja gitu, tapi kakak saya masih tetap bilang
nggak apa-apa, mbok aja yang beliin gitu kan. Ya udah gitu kan, saya terima kasih sama kakak saya. Dan jika teman-teman bertanya obat apa aja yang saya pakai sekarang itu, nah ini obat yang ada beberapa obat yang saya pakai sampai sekarang. Yang tadi kan saya udah bilang kan ya, ini Timol 0,5% masih saya pakai 2 kali ya dalam sehari. Ini untuk menurunkan tekanan, Timol 0,5%. Terus yang kedua yang masih saya pakai sampai sekarang itu yang ini, Ergicolin namanya. Ini harganya juga cukup mahal teman-teman, mungkin 200 sampai 250 ribu ya, kalau saya cek di marketplace itu harganya 200 ribuan. Dan ini masih dibelikan oleh kakak saya sampai sekarang. Oh ya, obat ini berfungsi untuk memperkuat saraf pada mata kita ya teman-teman. Ini diresepkan oleh dokter spesialis mata yang menangani saya, dan diresepkan obat ini agar dikonsumsi begitu. Dalam jangka panjang pun nggak apa-apa, karena ini adalah nutrisi untuk saraf begitu. Lalu yang ketiga obat yang masih saya pakai yang ini ya, ini namanya Retivit Plus. Ini adalah obat nutrisi vitamin pada mata. Ini harganya 90 sampai 100 ribu harganya ya teman-teman. Ini fungsinya untuk nutrisi pada mata. Saya konsumsi 1 hari sekali, dan kombinasikan dengan yang ini juga ya. Kadang-kadang saya konsumsi yang ini, Ergicolin ini dalam sehari, atau yang ini dalam sehari. Pokoknya itulah, pokoknya dalam sehari. Kadang-kadang ini sekali, kadang-kadang yang ini gitu. Karena ini sama-sama nutrisi dia. Yang ini untuk saraf, yang ini untuk pada mata. Terus yang keempat yang masih saya pakai sampai sekarang ini namanya Navitei. Navitei ini obat untuk vitamin, terus juga mengobati mata yang kering, atau kadang-kadang kan mata kita itu suka panas ya. Nah, saya pakai ini teman-teman, Navitei. Ini obat mata tetes yang menyejukkan kalau kita pakai ya. Sekali lagi, ini adalah obat untuk vitamin pada mata dan juga untuk menyejukkan. Pokoknya seperti air mata lah gitu ya. Harganya sekitar 150 ribu kalau di marketplace. Oke, jadi itulah obat yang pernah saya pakai dari dulu sampai sekarang, dan yang masih saya pakai sampai sekarang gitu. Oh ya, sekali lagi ini bukan anjuran untuk memakai, tetapi ini adalah informasi. Saya sarankan untuk teman-teman memeriksakan diri ke dokter dan pakai obat yang dianjurkan atau diresepkan oleh dokternya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!